Selamat sore Sobat Seger, kembali lagi bersama Mas Jo Channel. Sore hari ini kita kedatangan tamu, salah satu owner ataupun owner dari Mimiu Salad dan Puding. Nah, beliau adalah Mbak Galuh. Mungkin saya sapa terlebih dahulu. Selamat sore Mbak. Sore. Selamat sore, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya Mbak? Ya, maksudnya baik juga. Baik juga, Alhamdulillah. Kita harus selalu baik Mbak. Karena aktivitas padat harus selalu baik. Ya, mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu Mbak, dijelaskan mungkin nama lengkapnya, terus juga usahanya ini lokasinya di mana sih Mimiu itu, dan kenapa kok namanya Mimiu? Oh iya. Ya. Baik. Selamat sore. Nama saya Galuh Ayu Maharani. Asal saya dari Madiun. Saya ownernya Mimiu Salad dan Puding. Lokasi Mimiu sendiri di Jalan Jelak Ombo 5 nomor 11, dekatnya Rumah Sakit Erlangga. Oh, dekat Rumah Sakit Erlangga. Ya. Oh. Dan itu Mbak, kenapa namanya Mimiu? Ini kan agak unik ya. Nama Mimiu itu kan apakah berawal dari singkatan atau ada sejarahnya mungkin? Kenapa namanya Mimiu? Ya. Sebenarnya ada cerita lucu sih, maksudnya kalau Mimiu itu aslinya nama saya sendiri sih. Kalau saya di Madiun tuh nama panggilan saya kan Ayu. Oh iya. Kalau di sini Galuh. Cuma saya punya ponakan. Lah, dia manggil saya, pengen dipanggilnya tuh Mami Ayu gitu. Mami Ayu. Lah berhubung dia nggak bisa kepanjangan ya, terus akhirnya disingkat jadi Mimiu gitu. Dan alhamdulillah panggilannya dari ponakan saya itu jadi berkah lah ya. Jadi berkah. Ya. Jadi nama usahanya. Iya, betul. Berarti terinspirasi dari keponakan yang nggak bisa memanggil Mami Ayu. Iya. Jadinya Mimiu. Mimiu. Dan sekarang akhirnya, disingkat lagi jadi Miu. Oh, sekarang ada lagi nama Miu. Oke, baik. Nah, mungkin bisa diceritakan kenapa sih Mbak kok memilih usaha salad dan puding? Karena kan kalau salad dan puding itu kan sepertinya segmented ya. Ya. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan kenapa kok memilih usaha tersebut? Sebenarnya kalau Mimiu itu sebenarnya berasal maksudnya dari kondisi. Karena waktu itu lagi ada orang kan pasti ada pasang surut ya. Betul. Jadi waktu itu pas kita lagi surut, maksudnya lagi ada kendala keuangan. Terus akhirnya terinspirasi dari saudara saya sebelumnya. Jadi saudara saya di Madiun itu awalnya duluan buka salad. Bikin salad terus dijual. Terus akhirnya saya waktu itu kan lagi nggak kerja, maksudnya nggak ada usaha. Terus akhirnya saya tanya izin lah ya, ya meskipun beda kota ya, cuma saya merasanya kalau nggak izin kok nggak enak. Iya, nggak enak. Jadinya saya izin ke sepupu saya itu, gimana boleh nggak saya jual salad tapi di Jombang? Nggak apa-apa katanya, soalnya kan beda kota. Terus saya tanya bahannya apa aja sih gitu. Terus ya alhamdulillah dia kasih tahu, tapi hanya sekedar bahannya ini gitu. Contohnya kan mayones ya. Mayones, terus susu sama yogurt. Ya itu. Terus habis itu baru oke, gak apa-apa. Untuk takarannya kita sendiri beda. Karena di Madiun itu cenderung mungkin ya, kalau menurut saya tuh agak manis. Tapi kalau saya kepengennya salad tuh nggak enek, jadi agak ada manisnya dikurangin gitu lah. Iya, jadi agak seger gitu jatuhnya. Dan orang sini ya, Jombang itu kan mungkin ya kayaknya lebih suka ke arah kayak asin seger gitu, nggak suka manis-manis gitu. Jadi biar rasanya nggak monoton gitu lah. Iya. Oke. Ya itu awalnya. Oke. Berarti kan memang buka usaha salad dan puding itu dari sepupu tadi ya? Iya, inspirasinya dari sepupu. Terinspirasi dari sepupu yang ada di Madiun. Nah, apakah yang di sini, yang di Jombang, di sana namanya Mimiu juga nggak atau beda. Soalnya kan beda
apa namanya? Beda kepemilikan. Iya. Oh, berarti yang di sini bukan franchise yang di sana ya? Enggak, belum memang sendiri. Ya. Oke, siap. Nah, kalau usaha salad dan juga puding itu kan memang segmented ya. Artinya itu nggak semua orang apa ya, doyan untuk makanan itu. Ya. Nah, itu apa pertimbangan Mbak Galuh? Panggilannya Mbak Galuh atau Mbak Ayu? Mbak Galuh. Mbak Galuh. Apa pertimbangan Mbak Galuh untuk membuka usaha salad dan juga puding? Karena ini kan memang segmented. Ya. Untuk orang-orang mungkin yang suka apa ya, gaya hidup sehat dan suka sayur, suka buah, itu kan pasti segmented. Iya, memang kalau salad buah ini nggak semua orang juga suka salad buah, juga nggak suka buahnya sendiri. Oke. Contoh kakak saya juga nggak suka buah, kalau nggak di jus itu nggak suka. Oh gitu. Tapi saya kepengen, sebenarnya bukan untuk diet ya. Produk saya itu bukan untuk khusus untuk diet yang ekstrim gitu, bukan. Tapi lebih ke arah ke camilan sehat ya. Camilan sehat benar. Ya, kayak pengganti. Kalau kayak nasi itu kan berat. Iya, jadi saya camilan sehat arahnya, karena masih ada susu juga kan. Susu kan sama mayones kan juga ada lemak-lemaknya juga. Jadi bukan untuk diet yang ekstrim. Oke, berarti memang untuk salah satu opsi camilan sehat. Ya. Nah, kenapa kok nggak usaha yang lain, Mbak? Maksudnya kan banyak nih kalau misalkan mau merintis usaha, apalagi misalkan salad dan buah kan termasuk di sektor F&B ya, food and beverage gitu kan. Kenapa nggak coba misalkan soto atau rawon itu? Kenapa kok salad dan buah? Kenapa ya? Karena saya juga kalau dibilang masak juga kayaknya jarang-jarang masak juga. Oh, jarang masak. Jadi saya lebih cari itu yang apa? Simple tapi nggak yang terlalu berat. Kalau salad tuh nggak terlalu berat ya, maksudnya tinggal apa itu kupas-kupas, terus nyiapin aja, campur-campur kayak gitu aja. Cuma kalau kayak makanan berat itu bukan tangan saya, kayaknya nggak di situ. Oh, memang sepertinya nggak di sana lah ya. Dan lebih cocok di salad dan juga buah. Salad, Awal berdiri tahun berapa sih Mbak Mimiu itu? Awal berdirinya itu bulan Agustus 2019. 2019. Ya, insya Allah udah 3 tahun ini. 3 tahun berjalan ini ya. Iya. Dan ini lokasinya di mana? Lokasinya di Jelak Ombo. Jelak Ombo, nomor 5. Jelak Ombo 5, nomor 11. Nomor 11. Nah, mungkin dari Sobat Seger ada yang suka nih dengan apa ya, menu salad dan juga puding. Dessert ya. Dessert. Nah, lebih ke dessert. Bisa nanti berkunjung ke apa namanya, tempat Mimiu di Jelak Ombo nomor 11 Jombang. Nah, Mbak Galuh, tadi kan disampaikan kalau berdirinya Mimiu itu kan tahun 2019 ya, Agustus tadi ya? Iya. Agustus 2019. Apakah ini usaha bersama dengan suami atau ini usahanya istri terus disupport semuanya atau seperti apa? Kalau sebenarnya suami saya kan kerja ya. Jadi ini bisa dibilang usaha saya tapi disupport suami. Disupport suami. Ya. Lebih ke apa namanya, kayak pemasaran, bantu-bantu pemasaran, terus bantu-bantu kayak ini tuh enaknya diapain sih, ini tuh gimana, kayak gitulah. Oh, berarti bagi tugasnya itu mungkin untuk urusan dapur, urusan produksi ini Mbak untuk Galuh. Urusan produksi saya. Terus suami paling hanya untuk apa ya, masukan sama support lah. Sama marketingnya? Iya, tapi Facebook. Oh, di waktu Facebook. itu di Facebook ya, waktu itu di Facebook. Oke, iya. Masuk ke marketing juga Mbak ya. Itu kan kalau saya lihat di Jombang itu memang kalau misalkan ya, yang terbersit di pikiran ketika pengen beli salad atau pengen beli buah itu ya memang terkenalnya Mimiu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kan, tapi juga banyak juga di Jombang yang jualan salad juga loh. Iya, cuma ya mungkin saya ya, tapi ketika apa ya pengen beli salad, oh Mimiu, langsung itu kepikiran ke sana. Nah, gimana sih Mbak kiat-kiatnya Mbak Galuh dan juga mungkin bersama suami tadi, kalau suami juga support dalam pemasarannya itu dalam membangun brand Mimiu itu biar dikenal oleh masyarakat di Jombang? Awalnya saya itu kan saya juga orang bukan asli sini ya. Oh, iya. Jadi yang asli sini itu suami saya. Jadi awalnya tuh dulu lewat
tetap lewat Facebook itu, kan ada yang kayak grup jual beli kayak gitu ya di Facebook itu ya. Terus habis itu sama suami mungkin dipasarkan juga, terus saya juga lewat WA kayak gitu, akhirnya dari mulut ke mulut. Terus ya pelan-pelan juga akhirnya orang tahu, oh iya coba kayak gitu. Dan ternyata ya alhamdulillah masih ada, mulai dari awal sampai sekarang juga masih ada yang setia juga sih. Oh, berarti awal apa ya? Pemasarannya itu dimulai dari Facebook? Iya, awalnya dari Facebook. Terus, soalnya nggak ada modal untuk apa, kan sekarang ada yang kayak iklan, endorse, dan lain-lain itu kan belum ada modal waktu itu. Oh, oke. Oh ya, masuk ke tadi modal ya? Iya. Berapa sih kalau boleh tahu modal awalnya bikin usaha salad itu, Mbak? Modal awal dulu jujur itu sekitar 1 juta. 1 juta itu untuk beli bahan pokok ya? Untuk beli bahan pokok, terus sama apa namanya kayak packingnya okay. Sama ya itulah packing apa bahan kalau saya bilangnya bahan kering sama bahan basah. Lah jadi terus waktu itu nggak saya jual langsung, jadi saya bikin terus saya bagi-bagikan. Oh, berarti jadi nggak saya jual langsung. Berarti promosi awalnya itu dibagi-bagikan gratis ya? Iya, lebih ke awalnya tetangga dulu, teman-teman saya yang tetangga dekat saya, gimana kurang apa, gini. Terus akhirnya, oke, kalau kan nggak mungkin cuma 1 kali 2 kali bikin ininya ya, apa namanya ngeraciknya kan perlu beberapa kali lah. Butuh beberapa percobaan menemukan komposisi yang pas. Iya, terus akhirnya baru berani Facebook itu tadi. Berarti ya, saya pasarkan di Facebook. Terus juga ada jual beli. Terus suami saya yang bantuin di jual belinya, grupnya, jual belinya. Kalau sekarang berarti kan itu online ya, promosi online lah. Selain Facebook mungkin juga Instagram lah ya. Justru Instagram dulu udah bikin, cuma lebih ke Facebooknya dulu, hampir 1 tahunan lah. Trafficnya lebih banyak di Facebook. Iya. Terkenalnya Mimiyu tuh malah dari Facebook ya dulu pertama kalinya. Tapi juga nggak cuma Mimiyu juga, maksudnya juga dari grup kan juga banyak orang yang jual salad juga. Jadi ada yang bilang, ya di sana kan di Jombang kan belum ada saingannya, masih dikit loh, jangan salah. Saingannya udah banyak waktu itu gitu loh. Nah, ini berarti juga apa ya? Berarti kan terkait persaingan usaha. Karena ya kalau sekarang memang apa ya, yang jual salad dan juga puding kan nggak cuma Mimiyu. Gimana strateginya Mbak Galo dalam apa ya, persaingan usaha di bidang yang sama kalau di Jombang ini? Kalau saya tuh prinsipnya yakin aja. Jadi meskipun banyak pesaingnya dan meskipun kadang bisa ditiru ya, tapi insya Allah rezeki itu kan nggak bisa ditiru. Jadi insya Allah saya ya yakin aja lah. Iya. Karena sudah ada takarannya sendiri-sendiri, Mbak ya. Meskipun takarannya sama, kadang resepnya sama katakanlah gitu, tapi ya itu tadi rezeki nggak bisa sama, nggak bisa ditiru ya. Bener. Karena mungkin menu sama, terus juga mungkin segmennya sama, tetapi kan eksekusi setiap orang itu kan berbeda. Nah itu yang menjadi ciri khas dari apa ya, setiap pengusaha dalam menjalankan bisnisnya. Kalau boleh tahu Mbak, mungkin dijelaskan menu yang ada di Mimiyu itu ada apa saja sih? Menu yang di Mimiyu ini kan banyak ya, jadi nggak cuma salad. Ini yang tanya yang mana dulu nih? Ya semua. Oh semua? Iya semua. Kalau salad itu kan pasti bahan utamanya kan pasti buah ya, buah. Terus sama saus dressing, kalau orang bilang tuh dressingnya itu tetap mayones, terus susu SKM itu, susu kental manis, terus sama yogurt. Oke, itu kalau yang itu aja sih. Itu kalau yang salad buah. Ada jual salad sayur juga nggak? Oh iya, salad sayur itu, tapi saya belum bisa bikin untuk tiap harinya, karena kan masih bingung, mungkin bagi saya ya, dari apa ya, belum bisa diredikan tiap hari gitu loh. Oh, berarti kepengennya ready tiap hari, cuma insya Allah lah nanti diatur ininya. Berarti kalau khusus untuk salad sayur ini by order? Sayur, iya. Menu apa? PO, open PO. Open gitu. PO? Iya, jadi misalkan 1 minggu itu mungkin 1 kali kayak gitu. Terus selain salad ada menu apa lagi, Mbak? Selain salad ada puding. Kita puding, kalau puding kan base-nya tetap bahannya dari
ya susu, ada campuran air juga, terus ya agar-agar itu kan pasti. Terus untuk rasa-rasa kan bisa disesuaikan sama apa ya? Pesanan. Iya, pesanannya mau rasa apa gitu. Oke. Selain salad dan puding mungkin ada apa lagi Kak? Sepertinya kan kalau saya sempat berkunjung ke sana nih ada menu minuman juga. Iya, happy drink namanya. Kenapa happy drink? Karena memang bentuknya bukan teksturnya itu lucu aja menurut saya. Karena kalau orang ngiranya itu kayak kalau kan kandungannya kan air. Air terus ada sirupnya juga. Terus kan kadang nggak menyatu gitu loh, sama ada yogurtnya juga. Lah kan kadang tuh nggak nyatu. Jadi ibarat kayak kita minum jus itu kalau didiamkan kan kayak apa? Ada yang mengendap. Iya, menggumpal apa mengendap itu. Nah, itu dikira kadang dikira orang tuh Mbak kok kayak basi ya, padahal itu enggak. Jadi memang minumnya harus dikocok dulu. Itu makanya saya kasih nama happy drink gitu. Happy drink. Aslinya sih apa kayak fruit jelly drink gitu. Oh, ada kenyal-kenyalnya juga ya? Iya, ada jelinya juga. Nah, kalau buat Sobat Seger yang mau pesan nih, apakah harus datang ke outletnya Mimiu atau bisa order kayak delivery order gitu? Iya. Karena sekarang sudah ada tokonya, alhamdulillah ya, store-nya kita udah ada, jadi bisa langsung ke outlet. Jadi langsung order langsung di tempat juga bisa, mau pesen juga bisa, karena kita kan dari awalnya kita online ya. Saya dari awalnya itu Mimiu dari online, nggak punya toko, nggak kepikiran saya punya toko. Jadi online, terus akhirnya karena banyak permintaan ya, tokonya di mana, tokonya di mana gitu. Saya kan juga bingung, sedangkan kalau di rumah itu kan rumah saya kebetulan nggak terlalu strategis. Banyak kalau yang datang banyak yang nyasar kayak gitu. Terus akhirnya Mbak nggak bikin toko gitu. Terus saya kepikiran juga, ya kepengennya sih, tapi saya bingung kalau bikin toko itu kan otomatis kan sewa ya. Karena belum, kalau yang strategis, yang tempat strategis kan sewa ya. Sewanya dan mahal biasanya. Iya. Nah kadang itu kan resikonya kalau sewa itu kan memang mahal. Terus kalau rame itu biasanya kan ada yang di stop sewanya, terus kadang orangnya bikin sendiri. Biasanya dulu tuh seperti itu. Ya nggak semua sih, memang ada beberapa lah ya. Atau kalau enggak harganya dinaikkan. Karena untuk mengcover biaya sewa itu tadi. Ya ini yang penyewanya. Harga sewanya itu dinaikkan. Per tahunnya kadang ada yang dinaikkan. Saya mikirnya kan, waduh, gimana ya. Terus akhirnya saya bukanya di rumah mertua. Rumah mertua kebetulan ada halaman masih cukup lah untuk dibangun toko. Dan akhirnya pindah di situ. Jadi saya nggak perlu mikir sewa-sewa mungkin ya untuk awalnya kali ya, untuk bangun tempatnya. Dan bangun tempatnya juga nggak, ya kita masih nyicil sih, tapi ya nggak apa-apa, semangat. Tapi bagus kok Mbak, saya beberapa kali berkunjung ke tokonya itu bagus dan instagramable. Jadi buat Sobat Seger kalau mau berkunjung ke sana itu bawaannya happy gitu loh, karena memang warnanya itu gonjreng, menarik, kuning. Iya. Dan ini Mbak, kan sudah 3 tahun berjalan ya, dari 2019 sampai sekarang 2022, 3 tahun berjalan. Customernya yang sudah disasar itu apakah masih di Jombang saja atau sudah tersebar di luar kota juga? Kalau yang terjauh itu ada juga yang di Mojoagung. Ya, Mojoagung ada, terus dari Kabo pesan Kabo mana Ploso ke utara. Iya, itu juga ada. Bahkan ada yang pesan, kita kan juga ada Grab sama GoFood-nya sekarang ya. Saya tanya kadang, Pak, dikirim kemana? Ke Ploso, Pak. Kan ongkirnya kan juga mahal ya. Iya. Jadi ternyata tergantung sama orangnya mau ongkir nggak. Kalau mau ongkir juga nggak ada masalah gitu loh. Terjauh situ. Tapi kadang ada yang, Mbak bisa dikirim ke luar kota nggak, Mojokerto apa mana gitu. Saya yang bingung. Pertama ongkirnya mahal, terus kalau
Misalkan kalau ke Surabaya juga ada sih, tapi yang dibawa ke sana. Oh, berarti jadi ordernya di sini dibawa ke luar kota. Berarti bukan dikirim ya? Enggak, kalau dikirim saya masih belum bisa. Belum menemukan strateginya mungkin. Iya. Ya? Atau apa ya? Saya kan nggak bisa ini, harus ada minimalnya kalau disuruh uang kan. Oh iya. Karena kan buah. Bener-bener harus dingin. Harus dingin ya, minimal harus dingin lah. Kecuali kalau pengirimannya ada box khusus gitu, mungkin bisa kali ya. Oke. Nah kalau suka dukanya Mbak, kalau mungkin bisa diceritakan, pasti dong kalau memulai suatu usaha itu kan nggak langsung rame ya, pasti ada masa-masa di mana itu sepi banget. Nah itu mungkin bisa diceritakan nih untuk Sobat Seger. Kalau sukanya tuh ya alhamdulillah, karena saya happy, maksudnya saya berusaha untuk happy gitu loh. Maksudnya namanya usaha kalau nggak happy kan berat mungkin. Iya, jadi kayak merasa kayak ada bebannya gitu loh. Jadi saya berusaha untuk happy apapun yang terjadi gitu. Kalau untuk dukanya mungkin kendala kalau waktu hujan, namanya salad tuh kan enak kalau dimakan waktu dingin. Waktu dingin bener. Ya, jadi kalau hujan gitu ya itu aja sih kendalanya. Sama mungkin kalau waktu pegawai mungkin sakit, itu kan otomatis saya yang ikut bantuin. Terus apa ya, saya kan aslinya nggak Jombang, jadinya saya sering juga pulang ke Madiun untuk ya bertemu keluarga gitu ya. Jadi kadang kalau udah ada usaha kan kadang juga nggak bisa ditinggal seenaknya sendiri gitu loh. Itu sih menurut saya. Kalau duka terlalu itu juga nggak ada. Nggak ada. Tapi awal-awal buka pasti kan nggak langsung ramai Mbak? Oh iya pasti. Nah pasti. Itu gimana Mbak? Kalau apa pernah nggak sih misalkan dalam satu hari itu ya nggak laku sama sekali, itu kan pasti pernah? Atau nggak pernah? Kalau nggak laku sama sekali enggak ya, alhamdulillah enggak. Cuma paling satu box aja laku pernah. Oh minimal itu pernah satu box iya, satu satu box itu paling harga omset 30.000 mungkin. 30.000. Ya sudah disyukuri aja. Loh sampai sekarang juga, maksudnya kan nggak mungkin namanya usaha kan nggak mungkin ramai terus. Iya. Ada di bawah target, maksudnya target hari ini katakanlah saya kan punya target rata-rata kalau bisa hari ini segini, tapi kalau di bawah target ya mau gimana lagi, memang rezekinya memang segitu. Ya. Nah pasti kan waktu sepi, apalagi misalkan pernah laku sehari cuma satu box omset 30.000 tadi ya. Itu kan apa ya, mungkin kalau untuk pengusaha yang awal-awal pasti kan mental itu down. Oh iya pasti. Pasti mental down, terus butuh semangat. Nah itu gimana Mbak Galuh dalam mengatasi ketika di kondisi tersebut? Kalau saya ya itu tadi Mas, apa namanya, ya sabar ya pasti ada keluh kesahnya. Saya biasanya ke suami ya. Jadi kok gini kok sepi ya, gini suami saya ya sudah memang segini dikasihnya, ya udah ya, akhirnya. Tapi saya yakin besoknya rame ya, alhamdulillah. Pasti kayak ibaratnya tuh kalau hari ini besok rame, jadi kayak ya kalau di rata-ratakan satu bulan akhirnya jatuhnya sama, meskipun hari ini sepi, besoknya rame. Enggak, besoknya masih sepi, 3 hari lah dalam seminggu, katakanlah 3 hari sepi. Terus nanti sisa dalam seminggu itu mengcover yang sepi itu tadi. Siap. Jadi kalau di rata-rata satu bulan ya unda-undi lah, nggak terlalu turun banget. Nah tadi kan diceritakan kalau ketika waktu sepi itu juga suami ini apa ya, menenangkan lah istilahnya. Itu seberapa besar sih peran suami sebagai support system dari Mbak Galuh dalam menjalankan usaha Mimiu itu? Ya besar. Ya. Soalnya saya kesannya juga sama suami. Nggak mungkin sama orang tua kan, nanti tambah jadi pikiran. Jadinya sama suami. Kadang juga kalau moodnya lagi jelek, uring-uringan. Tapi nggak boleh ya. Nggak boleh. Kalau saya yakin gini, kalau usaha terus kita ada katakanlah sama suami marah-marahan nih, ini ngaruh kalau saya ngaruh ke psikologis. Bukan, penjualan. Oh, di penjualan. Jadi misalkan saya marah sama suami katakanlah lebih dari 1 atau 2 hari gitu, itu pasti ngaruh. Nggak tahu ya. Itu kalau dari saya ya. Nggak tahu kalau yang lainnya saya nggak tahu ya. Atau mungkin sugesti saya ya. Jadi
sebisa mungkin cepat dibaikan. Iya. Iya, berarti ya nggak boleh marahan, Mbak. Kalau bisa itu kan nggak bisa, kalau nggak marahan. Kalau nggak marah juga nggak enak. Iya, ya itu seninya dalam berumah tangga lah ya. Harus ada marah-marahnya, tapi jangan lama-lama. Cuman kalau bisa kan, kalau dalam Islam itu kan marahnya kalau bisa jangan lebih dari 3 hari. Iya, katanya ada yang bilang nanti rezekinya seret gitu. Betul. Tapi ternyata memang benar. Memang benar, Mbak ya. Kalau bagi saya benar. Gitu. Nah, apa namanya, Mimiu itu bukannya setiap hari apa aja sih, Mbak? Dan jam berapa? Oh iya, Mimiu sekarang alhamdulillah opennya setiap hari. Seminggu juga buka? Iya buka. Kalau dulu minggu libur karena dulu kan di rumah ya. Jadi otomatis biasanya kan kalau weekend kan suka healing. Liburan, benar, healing. Kalau saya nggak libur, kalau saya libur kan pegawai saya nanti sama siapa di rumah. Oh, saya, gitu. Ya, terus kalau sekarang kan sudah ada store-nya, jadi tidak ada kata libur. Oh, tidak ada. Insya Allah. Kecuali kalau hari ini ya setelah hari raya. Hari raya. Ya kita liburnya 1 minggu. 1 minggu setelah hari raya. Ya. Ada berapa karyawan, Mbak, sekarang yang dikelola? Kalau sekarang masih 2. Ya, moga-moga nanti nambah. Amin. Amin. Itu ya 2, berarti kan ini juga apakah ada shift-shiftan atau 2 itu ya wis masuk dari jam berapa sampai jam berapa gitu? Langsung masuk semuanya, kecuali kalau jatahnya dia libur. Jadi 1 minggu itu dia liburnya 1 hari ya, 1 kali. Tapi nggak boleh barengan, jadinya gantian. Dan nggak boleh hari Sabtu Minggu. Oh, gitu. Soalnya kalau kan karena masih 2 ya, jadinya kalau misalkan yang 1 libur, otomatis saya kan bantuin sampai sore. Mulai kalau masuknya mulai jam 8 sampai jam 5. 8 pagi sampai jam 5 sore. Tapi kalau opennya jam 9 sampai jam 5 sore. Oke, siap. Nah, namanya mengelola karyawan, usaha, apalagi sudah punya karyawan itu kan selain mengatur ini ya, produksi, pemasaran segala macam, SDM itu kan juga sangat berpengaruh, Mbak. Oh iya. Nah, gimana cara Mbak Galuh dalam mengelola karyawan ini tadi? Ya, yang penting saya menjadikan karyawan itu nggak hanya sekedar karyawan, anak buah kayak gitu. Ya tetap ya kayak temen lah. Oh iya, diposisikan sebagai teman lah. Jadi ya kadang juga kalau pas lagi sepi gitu ya gabut bareng. Oke. Kalau misalnya lagi rame ya sudah nggak bisa seenaknya itu. Jadi ini harus dikerjakan gitu. Kalau misalkan lagi sakit, namanya orang kan pasti lagi sakit ya, ada saatnya sakit ya sudah dimaklumi. Terus kalau lagi birthday ya, ulang tahun. Oh, dari ulang tahun. Kita kasih surprise biar akrab kayak teman aja. Kayak teman sendiri lah ya. Biar enjoy sama-sama. Enjoy. Berarti itu kan strategi Mbak Galuh dalam membangun suasana kerja biar enak, biar nggak merasa antara atasan sama bawahan, bos sama anak buah. Soalnya meskipun karyawan juga saya merasa kayak sama suami. Maksudnya kalau misalkan marah-marah ada nggak enak hatinya, takutnya ke penjualan. Takutnya nanti ngaruh ke penjualan. Jadinya kalau misalkan kalau saya marah ya terus udah selesai ya kayak biasa lagi. Kayak biasa lagi, kembali ke biasa lagi. Nah, tetapi pasti kan ada, Mbak ya, kayak ya namanya orang itu kan nggak selamanya, nggak setiap waktu itu kan moodnya bagus. Kadang mungkin ada moodnya yang pas lagi drop nggak enak. Nah itu pernah nggak dari karyawan? Oh iya pernah. Dan Mbak Galuh gimana cara mengatasinya? Kalau saya ya ada karyawan lama saya tuh orangnya moodian. Cuma moody. Kalau udah kayak gitu saya biarin dulu. Biarin nanti kalau saya biasanya kayak berbuat sedikit konyol. Oh, ngelucu gitu kan? Iya, ngelucu biar dia ikut happy lagi, maksudnya senyum lagi, nggak ngambek bad mood lagi gitu. Jadinya saya seolah-olah kayak kayak ngelawak gitu, biar nggak sepaneng gitu loh. Oke. Nah, berarti kan memang lingkungan kerja, lingkungan yang ada dalam usaha itu juga harus benar-benar dibangun, Mbak ya? Oh iya, biar sama-sama enjoy. Iya, karena memang namanya kerja dengan orang itu kan kita nggak apa yang ada di pikiran kita mungkin nggak bisa
dengan gampang ditransfer ke karena kita orang kan, lain. Iya kan nggak sama, kita kadang maunya gini tapi kadang ada karyawan yang kayak gini gitu. Ya sabar aja. Sabar tetap terus ya dikasih tahu pelan-pelan aja lah. Saya kalau sama karyawan nggak bisa kalau enak berarti karyawannya nggak dimarahin tapi ini. kalau sekali marah ya merentet. Sampai piring pecah kah? Oh enggak. Enggak sampai lah ya. Alhamdulillah enggak. belum. Ya semoga jangan lah ya. Jangan. Semoga kondusif terus. Nah, ini mungkin ada sedikit Ini kan kebetulan kita lagi di mana ya ini, Mbak? Ini di mana ini, Mbak, kalau boleh tahu? Diceritakan ini. Kayaknya saya pernah ke sini. Pernah ke sini? Di mana ini kita syutingnya? Ini di Seafood 88. Seafood 88. Oh, ada tempat dine-in seperti ini, Mbak ya? Menarik kayaknya. Soalnya saya mulai dari awal, ya saya jujur aja ya, mulai dari awal kan dulu nggak seperti ini. Oh, dulu nggak seperti ini? Dulu di depan. Di depan kayak garasi ya. Garasi. Mulai dari situ saya udah ke sini. Oh, terus udah lama nggak ke sini, terus kaget saya kok tempatnya jadi kayak gini gitu. Perubahannya drastis gitu, Mbak ya? Sampai belakang dulu yang ini tanaman. Oh. Belum jadi tempat dine-in seperti ini. Tapi ini menarik, Mbak, karena tempat dine-in di konsep seperti ini tuh jadinya fresh gitu. Jadi kayak kalau menurut saya kayak apa tuh ya? Tersembunyi apa tuh? Apa ya? Tempatnya tersembunyi gitu loh. Nggak tahu kalau ternyata ada hidden, kalau bahasa sekarang hidden gems lah. Oh, iya. Hidden gems lah. Iya. Oh, menarik. Nah, ini mungkin juga bisa kita coba, Mbak, menu. Oh iya, ini ini katanya pemiliknya tadi menu baru, namanya teh kampul. Teh kampul. Katanya ini sih khas Solo. Oh. Mungkin bisa dicoba, Mbak. Oke. Jadi ada apa namanya ya? Jeruknya ya, jeruk buah. Bismillahirrahmanirrahim. Seger. Dan tehnya kayaknya memang beda ya dari teh-teh biasa. Khas Solo ya? Khas Solo ini, Mbak. Ada di sini udah. Ada di sini. Nanti buat sobat seger berkunjung aja kalau mau nyoba teh kampul, ada di Seafood 88. Iya. Oke, kita kembali ke obrolan kita, Mbak. Oke. Nah, tadi kan disampaikan bahwa penting sekali dalam membangun suasana kerja itu biar nyaman. Gimana ketika menangani karyawan waktu mudi, itu Mbak Galuh tadi pakai strategi ya ngelawak. Iya. Itu juga apa ya? Memang menjadi strategi yang harus diberikan oleh owner sebagai pemilik usaha untuk membangun suasana kerja yang nyaman dan kondusif. Nah, untuk strategi ke depan, Mbak, Mimiu ini mau jadi seperti apa sih? Atau mungkin ada usaha lain yang mau dikembangkan? Kalau usaha lain kayaknya belum tahu ya. Cuma saya kepengennya di Jombang tetap ada toko. Iya, ada minimal 2 atau 3 lah. Oh, mau. Dan kalau bisa kepengennya juga di luar Jombang, kayak apa di mana? Pera atau oh, maksudnya di luar kecamatan Jombang? Apa ya? Cukir ya? Di Cukir, di Diwe? Diwe, Cukir, terus Peterongan, Mojoagung, kepengennya ada ya, insya Allah ya, moga-moga. Jadi ada apa? Cabang. Oh. Cabang tapi nggak yang kayak toko gitu, nggak. Mungkin ya yang kecil-kecilan dulu deh. Saya kepengennya yang mulai dari awal, maksudnya nggak langsung buka cabang banyak gitu ya, step by step aja. Nah, berkaitan dengan cabang, apakah rencana ke depan itu mau, atau saya tanya dulu, apakah Mimi ini rencananya apakah akan dibuat sistem franchise kah, atau nggak dulu deh cabang, kalaupun nanti mau buka cabang ya dikelola sendiri? Kalau franchise kayaknya masih belum ya, cuma untuk buka lagi atau cabang itu mungkin insya Allah kedepannya ada rencana kayak gitu. Insya Allah ada seperti itu. Nah. Kan ya namanya usaha, kepengen siapa yang nggak kepengen berkembang. Oke. Mbak Galuh, terima kasih obrolan yang sangat menarik ini, karena apa ya, ibu rumah tangga berarti, Mbak ya? Iya, ibu rumah tangga bergelut mencoba untuk bikin bisnis di bidang salad dan juga puding, itu juga apa ya, sedikit banyak menginspirasi sobat seger yang ada di luar sana, karena kan mungkin sudah disibukkan dengan urusan rumah tangga, ngurus rumah, ngurus anak dan segala macam. Mungkin bisa diberikan tips kepada sobat seger di luar sana, terutama mungkin untuk ibu rumah tangga yang ingin
membuka usaha bisa diberikan tips dan juga motivasinya. Ya, untuk Sobat Seger dan teman-teman yang lainnya, mungkin kalau kita nggak kerja, mungkin biar untuk menghasilkan ya bisa nih, maksudnya kita sambi, apa itu ya namanya, sambi itu ya? Iya, sampingan lah. Iya, kerja sampingan, ya bisa usaha atau apa gitu, ya lumayan untuk buat jajan ya, buat anak gitu. Jadi tetap semangat, yakin, dan tetap yakin. Iya, tetap berusaha. Saya yakin ya. Tetap yakin kalau rezeki itu pasti ada. Pasti sabar. Iya, benar. Sabar, yakin. Sabar, yakin itu. Terus istiqomah. Istiqomah. Ya. Nah, itu benar banget karena banyak di luar sana itu mungkin 1 bulan 2 bulan semangat bikin usaha, tapi karena sepi, akhirnya terus tutup aja lah kayak gitu. Jangan kalau bisa. Jadi namanya rezeki kita nggak tahu, hari ini mungkin belum ada rezekinya, tapi siapa tahu besok, lusa ada rezekinya. Berarti harus tadi sabar, yakin, telaten, istiqomah. Ya, gitu. Nah, itu untuk Sobat Seger yang terutama untuk ibu rumah tangga ya, yang ingin mungkin lebih produktif, membantu mungkin untuk ekonomi keluarga, bisa dicoba untuk tips yang disampaikan oleh Mbak Galuh. Terima kasih Mbak Galuh untuk inspirasi yang disampaikan pada Mas Jo Channel kali ini. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Kita tutup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ada salam Mbak, mungkin kita bisa bareng-bareng. Salam Seger Waras. Ya. 1, 2, 3. Salam Seger Waras. Terima kasih kepada Sobat Seger yang sudah menyaksikan. Nantikan episode kami selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Dadah.